Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismarida Afika dengan NIM F3519029, kelas B Manajemen Bisnis angkatan tahun 2019. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pembelian dengan dosen pengampu Bu Risdianti, SE, MSI. Artikel ini diambil dari laman Harvard Business Review yang berjudul Rantai Pasokan Global di Dunia Pasca Pandemi, yang ditulis oleh Willy C. Shih. Perang perdagangan antara Amerika Serikat dan China, serta guncangan permintaan dan penawaran yang disebabkan oleh krisis COVID-19, membuat produsen di seluruh dunia mau tidak mau harus meninjau kembali rantai pasokan mereka. Pembatasan perdagangan sementara yang mengakibatkan kekurangan obat-obatan, pasokan medis yang kritis, dan produk lainnya kini menyoroti kelemahan mereka. Perkembangan tersebut dikombinasikan dengan perang dagang Amerika Serikat dan China telah memicu peningkatan nasionalisme ekonomi. Sebagai konsekuensi dari semua ini, produsen di seluruh dunia akan berada di bawah tekanan politik dan persaingan yang lebih berat, yakni untuk meningkatkan produksi di dalam negeri mereka, menumbuhkan lapangan kerja di negara asal mereka, mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan mereka pada sumber yang dianggap beresiko. Namun demikian, banyak hal yang tidak akan berubah. Konsumen akan terus menginginkan harga yang rendah, dan perusahaan tidak akan dapat mengenakan biaya yang lebih banyak hanya karena mereka memproduksi di pasar dalam negeri dengan biaya yang lebih tinggi. Karena persaingan akan memastikan itu. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan perusahaan untuk membuat jaringan mereka lebih tangguh dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah mengungkap dan mengatasi risiko tersembunyi. Sangat sulit bagi satu perusahaan untuk memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memproduksi semuanya sendiri. Produsen di sebagian besar industri telah beralih ke pemasok yang hanya berfokus pada satu bidang, dan para spesialis tersebut biasanya juga bergantung pada banyak bidang lainnya. Sistem yang seperti itu menawarkan manfaat fleksibilitas dalam apa yang masuk ke dalam produk. Kekurangannya adalah perusahaan akan dibiarkan rentan ketika bergantung pada satu pemasok di suatu tempat yang jauh untuk komponen atau material penting. Hal kedua yang penting menjadi perhatian adalah identifikasi kerentanan perusahaan. Caranya dengan melakukan proses pemetaan, yakni mengkategorikan pemasok ke dalam yang beresiko rendah, sedang, atau tinggi. Hal yang ketiga adalah diversifikasi basis pasokan perusahaan. Cara untuk mengatasi ketergantungan pada sumber beresiko menengah atau tinggi adalah dengan memperbanyak sumber di lokasi yang tidak rentan terhadap risiko yang sama. Akan menjadi kesalahan dalam jangka panjang jika memotong Cina sepenuhnya dari gambaran pasokan perusahaan, karena Cina memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia dan penting bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan kehadiran Cina untuk menjual di pasarnya. Hal yang keempat adalah menyimpan persediaan perantara atau persediaan pengaman. Jika pemasok alternatif tidak segera tersedia, maka perusahaan harus menentukan berapa banyak stok tambahan yang harus disimpan untuk sementara. Tentu saja persediaan pengaman seperti halnya persediaan apapun membawa resiko keusangan dan juga membutuhkan uang tunai. Hal yang terakhir adalah memanfaatkan proses inovasi. Transplantasi lini produksi atau menyimpan yang baru merupakan peluang untuk melakukan perbaikan proses yang besar. Ini karena sebagai bagian dari perubahan, manajer dapat mencairkan rutinitas organisasi dan meninjau kembali asumsi desain yang mendasari proses awal. Kesimpulan dari semua itu adalah gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi telah mengekspos banyak kerentanan dalam rantai pasokan dan menimbulkan keraguan tentang globalisasi. Manajer harus menggunakan krisis ini untuk melihat kembali jaringan pasokan mereka, mengambil langkah-langkah untuk memahami kerentanan mereka, kemudian mengambil tindakan untuk meningkatkan ketahanan di dalam perusahaan mereka. Para pemimpin perusahaan harus menemukan cara untuk membuat bisnis mereka bekerja lebih baik dan tetap menguntungkan. Sudah saatnya mengadopsi visi baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Visi yang masih memanfaatkan kemampuan yang ada di seluruh dunia,
tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi resiko gangguan yang akan terjadi di masa mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.